Hai, perkenalkan nama saya Amelia Intan Prasasti dengan NIM 2102104021117, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu teknik SQ3R. Sebelumnya, apakah kalian pernah mendengar teknik SQ3R? Jika tidak, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Teknik SQ3R adalah suatu metode membaca untuk menemukan ide-ide pokok dan pendukungnya, serta membantu mengingat agar lebih tahan lama melalui 5 langkah kegiatan, yaitu survei, question, read, recheck, dan review. Manfaat teknik SQ3R. Survei terhadap bacaan akan memberi kemungkinan pada pembaca untuk menentukan apakah bacaan tersebut sesuai dengan keperluannya atau tidak. Jika memang bacaan itu diperlukan, tentu pembaca akan meneruskan kegiatan bacanya. Jika tidak, pembaca akan mencari bahan lain yang sesuai dengan kebutuhan atau keinginannya. Metode SQ3R memberi kesempatan kepada para pembaca untuk setiap bagian bahan bacaan tidaklah harus sama. Pembaca akan memperlambat tempo bacaannya jika menemukan hal-hal yang relatif baru baginya, hal-hal yang memerlukan pemikiran untuk memahaminya, atau mungkin bagian-bagian bacaan yang berisi informasi yang diperlukan pembacaan. Sebaliknya, pembaca akan menaikkan tempo kecepatan bacanya jika bagian-bagian bacaan itu dipandang kurang relevan dengan kebutuhannya, atau mungkin bagian tersebut sudah dikenalinya. Dan yang ketiga, SQ3R membekali pembaca untuk belajar secara sistematis. Dan yang keempat, penerapan metode SQ3R dalam pembelajaran akan menghasilkan pemahaman yang komprehensif, bukan ingatan. Pemahaman yang komprehensif akan bertahan lebih lama tersimpan di dalam otak daripada sekedar mengingat fakta. Metode SQ3R dapat meningkatkan pencapaian hasil belajar dengan efektif dan efisien apabila dibandingkan dengan belajar tanpa metode pertama. Kamu berlatih fokus pada hal yang telah kamu kerjakan. Dengan terlatih fokus itu, kamu bisa mengerjakan atau melakukan apapun dengan cepat sempurna. Adapun kelebihan dan kekurangan teknik SQ3R ini. Kelebihan teknik SQ3R yaitu yang pertama, diarahkan untuk terbiasa berpikir terhadap bahan bacaan sehingga menjadi lebih aktif dan berlatih untuk bisa membuat pertanyaan. Dan yang kedua, berusaha untuk memikirkan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan mendalami isi bacaan atau teks tersebut. Dan yang ketiga, bekerja sama dalam kelompoknya untuk saling bertukar pendapat dalam memahami konsep materi yang disajikan dalam uraian teks. Adapun kelemahan teknik SQ3R. Yang pertama, sulit dikondisikan atau ramai saat berdiskusi dengan teman sebangkunya dalam mempelajari teks materi pelajaran. Yang kedua, tidak efektif dilaksanakan pada kelas dengan jumlah yang terlalu besar karena bimbingan guru tidak maksimal, terutama dalam merumuskan pertanyaan. Adapun cara melakukan teknik Pomodoro, yaitu yang pertama survei. Survei dilakukan dengan membaca singkat seluruh organisasi buku. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan kesan umum atau hal menarik dari buku tersebut. Adapun survei pada buku ini bisa dilakukan dengan 3 hal, yaitu menelusuri daftar isi untuk mendapatkan keseluruhan organisasi buku, dan yang kedua membaca kata pengantar untuk mengetahui permasalahan utama dalam buku, dan yang ketiga melihat organisasi bab secara sekilas. Question atau pertanyaan. Question pada teknik SQ3R dilakukan setelah menyelesaikan tahap survei. Membaca kini memiliki awalan ide mengenai bacaan selanjutnya. Pada tahap ini, pembaca akan mengubah judul, topik, atau subtopik ke dalam bentuk pertanyaan. Tujuan dari bagian bertanya atau question ini adalah untuk mengetahui setiap detail dari bahan bacaan. Read atau membaca. Bagian ini adalah tahap menjawab pertanyaan yang sudah dibuat sebelumnya. Jawaban biasanya merupakan ide utama dari setiap paragraf. Ada 5 tahap dalam membaca, yaitu
Yang pertama, cari jawaban dari pertanyaan di tahap sebelumnya. Yang kedua, baca ulang petunjuk gambar, grafik, kalimat, garis bawah. Dan yang ketiga, kurangi kecepatan membaca saat menemukan bagian yang sulit. Dan yang keempat, bila perlu ulangi membaca jika belum paham. Dan yang kelima, buat kata kunci dari setiap bagian. Dan selanjutnya yaitu recall atau rechat. Dalam tahap ini, setelah pembaca menyelesaikan membaca dan menjawab pertanyaan-pertanyaan, maka diminta untuk menulis kembali dengan kalimatnya sendiri setiap informasi yang sudah didapatkan. Dan yang selanjutnya yaitu review atau ulasan setelah selesai membaca buku atau cerita secara keseluruhan, maka baca kembali bagian-bagian penting daripada teks atau cerita yang telah dibaca. Hal ini penting dilakukan untuk memperjelas pemahaman terhadap teks atau cerita. Ada 4 tahap dalam mereview sebuah cerita, diantaranya yang pertama adalah memahami bacaan secara menyeluruh, kumpulkan semua jawaban. Yang ketiga, kembali lagi untuk memeriksa jawaban. Dan yang terakhir, tahap review dapat dilakukan berkali-kali untuk membantu membaca, mengingat informasi. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan melalui teknik SQ3R ini. Semoga video saya bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.